Untuk materi sudah saya sediakan di e-learning. Teman-teman bisa mengunduhnya. Baik, teman-teman, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain. Sebentar. Sudah 23 orang ya. Baik, saya awali. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dimulai, saya mohon untuk aktifkan kamera terlebih dahulu ya, teman-teman. Sambil menunggu untuk mengaktifkan kamera. Jangan lupa saya ingatkan lagi untuk absensi di mata kuliah pemrograman web 2 ini. Absennya ke e-learning ya. Kemudian kita harus sudah masuk ke materi, teman-teman, di minggu kedua ini ya. Cakep-cakep kan, walaupun ada yang belum mandi gitu ya. Iya Pak, saya baru bangun. Ya, nggak apa-apa. Di kamera nggak kelihatan. Ya. Dan nggak tercium baunya ya. Oke, untuk Sambil makan ya Pak. program web 2 ini. Ya, oke. Berdasarkan komposisi yang sudah kita sepakati bersama untuk penilaian akhir, ada tugas awal untuk teman-teman. Yang pertama tugasnya adalah teman-teman dari jumlah 20, berapa tadi? 6 ya? Ya, 26. Oh, 28. Nah, tolong nanti ketua kelas membentuk kelompok. Ya. 3 orang saja per kelompoknya. Berarti kan 9 kelompok ya. Tapi salah satunya adalah 4 orang. Itu ya. 9 kali 3 kan 27. Jumlahnya 28. Berarti ada satu kelompok yang 4 orang. Silahkan nanti diusahakan minggu ini kelas pemrograman web 2 ini teman-teman membentuk kelompok
terdiri dari 3 orang. Salah satunya adalah nanti sebagai leadernya, ya, sebagai leader di kelompok. Nanti itu untuk menunjang beberapa kegiatan atau aktivitas yang bersifat kelompok, ya. Kemudian juga nanti dengan proyek akhirnya. Silahkan yang belum on kameranya ditunggu untuk saya screenshot ya. Oke. Hilal Muhammad Sepenkur. Ya, sebentar ya. Nanti yang pakai WiFi standby aja kameranya. Kalau yang pakai kuota setelah kita screenshot bisa off kamera, nggak apa-apa. Oke, siap ya. Saya izin untuk screenshot terlebih dahulu. Satu, senyum yang paling manis ya. Walaupun cuacanya mendung dan gerimis, tapi kita tetap semangat. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, cukup ya. Terima kasih. Baik, teman-teman. Saya mohon izin share screen lagi. Ya, untuk di pemrograman web 2 ini, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah apa yang sudah teman-teman pelajari di pemrograman web pertama sebelumnya. Dan itu ada hal-hal yang harus juga teman-teman review. Barangkali ada yang belum memahami di materi sebelumnya. Yang pasti anggapan saya adalah di pemrograman web 2 ini teman-teman sudah menguasai yang namanya HTML, gitu kan? Kemudian sudah menguasai yang namanya JavaScript, CSS, gitu ya, sampai ke server side-nya. Yang tadi kan dari sisi client side, paling nggak dari server side-nya salah satu yang teman-teman pelajari di semester yang lalu itu PHP-nya. Nah, bagaimana cara mengkolaborasikan antara client side dengan server side, tentu juga sudah teman-teman lakukan sebelumnya. Termasuk tools-tools apa saja yang digunakan dalam pembuatan web, itu juga setidaknya teman-teman masih ingat. Gitu ya. Nah, sebelum memasuki materi, kita sedikit untuk apa sih istilahnya brainstorming. Silakan teman-teman apa yang ingin disampaikan hasil dari pembelajaran di pemrograman web yang pertama. Siapa tahu perlu kita review terlebih dahulu gitu ya, menyatukan frekuensi supaya teman-teman yang sebelumnya tertinggal juga bisa saling diingatkan oleh temannya. Silakan, ada nggak yang ingin disampaikan? Apa sih yang teman-teman dapatkan di mata kuliah pemrograman web sebelumnya? Karena itu sebagai acuan untuk kita mempelajari di semester yang sekarang. Silakan, diawali dari ketua kelas ya. Siapa nih ketua kelasnya? Silakan. Ada? Halo? Ketua kelasnya? Cek, cek. Ada nggak nih? Info untuk ketua kelas siapa? Di kelas RPL 2? Rahul Kenyunan, Pak. Rahul.
Ya, coba dong, pengen dengar dari Mas Rahul. Masih ingat gak waktu di mata kuliah pemrograman web yang pertama itu? Sampai mana proses pembelajarannya, dan kira-kira apa yang masih diingat oleh apa yang dipelajari saat itu gitu ya. Siapa? Ketua kelas. Ketua kelasnya mendengar suara saya? Halo? Cek, cek. Atau yang mewakili deh, siapa aja boleh lah. Mas Munir Huda mungkin. Silakan. Gimana? Suaranya nggak jelas? Ini Pak, Halo? kayaknya udah lupa sih Pak sedikit-sedikit. Sedikit. Iya Pak, soalnya Apa tuh iya sedikit? kan, ya maksudnya kayak dasar-dasarnya tuh Pak, agak lupa sedikit sih Pak. Mungkin karena libur tuh Pak, belum diulas kembali jadi agak lupa gitu Oh, gitu ya. tentang materinya. Iya Pak. Nah, oke. Yang lain mungkin masih ingat nggak apa yang satu topik aja yang teman-teman pelajari di mata kuliah pemrograman web 1 itu? Dari satu topik itu, kira-kira apa yang masih teman-teman ingat? Tapi nilainya bagus-bagus kan? Di mata kuliah yang pemrograman web 1 gitu ya. Harusnya bagus-bagus harusnya. Oke, baik teman-teman. Kita coba untuk mereview saja. Tetapi mereview materi yang sebelumnya itu juga tetap akan saya pertimbangkan dari apa yang sudah teman-teman pelajari, kemudian supaya tetap ada korelasinya dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, di sini berbicara tentang bootstrap, ya, ini ada salah satu tools atau salah satu framework, tetapi framework ini hanya berjalan di sisi client side, ya. Namanya adalah Bootstrap. Dan mungkin teman-teman banyak yang sudah mengenal atau yang sudah mendengar framework Bootstrap ini. Nah, framework Bootstrap ini hanya berjalan di sisi server side. Hanya berjalan di sisi client side. Belum ada sisi server side-nya. Nah, kita fokus pada layout terlebih dahulu. Kita fokus pada tampilan terlebih dahulu sebelum kita menghidupkan beberapa modul-modul yang ada di tampilan web yang kita buat ini. Nah, teman-teman modalnya untuk mempelajari Bootstrap itu saya pikir sudah cukup ya di mata kuliah pemrograman web 1 di semester yang lalu. Artinya, kenapa bisa dianggap cukup? Karena teman-teman sudah mempelajari yang namanya HTML, kemudian JavaScript, kemudian CSS, gitu ya. Nah, dan itu juga versi yang sekarang kita gunakan itu kalau HTML, HTML5 gitu ya. Kalau CSS, kita pakai CSS yang 3. Nah, itu menunjukkan bahwa Bootstrap itu salah satu wadah yang mengkolaborasikan dari beberapa sintak-sintak yang berjalan di sisi client side. Nah, istilah yang sekarang kita banyak menyampaikan bahwa
Bootstrap itu salah satu tampilan web yang RWD ya istilahnya, responsive web design. Nah, responsive web design ini itu bagian dari impian para developer web ya, ketika membuat sebuah desain web, satu kali membuatnya itu bisa dapat kita jalankan di 3 gadget istilahnya, 3 perangkat ya, tampilannya, baik di browsernya PC ya, atau desktop, atau juga di browsernya tablet, dan juga di browsernya smartphone. Nah, itu untuk mengetahui klasifikasi dari ketiganya, itu berdasarkan resolusi yang diberikan dari masing-masing perangkat. Karena setiap perangkat memiliki resolusi yang berbeda-beda. Nah, teori dari RWD ini, responsive web design ini, menunjukkan bahwa teman-teman itu sangat cocok untuk mempelajari desain web menggunakan salah satu framework yang namanya Bootstrap. Karena pertimbangannya banyak di industri-industri software, ya, itu yang fokus pada pembuatan web, itu mereka sudah familiar menggunakan Bootstrap. Artinya saat ini juga teman-teman harus memulai, ya, bagi yang belum mengenal, itu wajib memulai dari sekarang untuk membuka diri mengenal yang namanya Bootstrap. Apa sih Bootstrap? Untuk apa Bootstrap? Apa keunggulannya Bootstrap? Gitu kan. Lalu bagaimana untuk memulai mempelajari Bootstrap? Teman-teman harus berusaha kepo ya, mengenal tentang Bootstrap itu apa dan bagaimana. Jangan hanya sekedar oh Bootstrap sudah gitu. Punya ambisi pengen mempelajari, pengen bisa, tetapi teman-teman tidak didukung dengan rasa keingintahuannya. Ya, jadi susah juga pada akhirnya teman-teman untuk mempelajari Bootstrap ini ya, karena harus banyak kepo, harus banyak ngulik istilahnya ya, ulet, dan teman-teman cari beberapa referensi, karena sudah jelas ketika kita belajar desain web itu jelas manfaatnya adalah yang sudah kita gunakan selama ini. Teman-teman menjadi seorang user ketika berinternetan itu tidak terlepas dari yang namanya tampilan web gitu ya. Nah, maka wajib teman-teman untuk menguasai Bootstrap. Ikuti perkembangannya gitu ya. Kemudian terapkan apa yang sudah teman-teman lakukan dan juga kolaborasikan dengan server side-nya yang sudah teman-teman pelajari selama ini. Nah, tentu ketika berbicara responsif, maka di sini ya tentu ada sifat fleksibel dari perangkat-perangkat yang digunakan oleh end user, baik dia di laptop atau desktop atau tablet atau smartphone, itu ya sangat fleksibel. Desainnya, tampilannya tidak berantakan gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kita untuk ditampilkan pada sisi layarnya. Nah, kemudian desain yang kita bangun juga ini bisa dapat kita mengikutinya tentu dengan menyesuaikan terhadap bentuknya gitu ya. Kemudian juga besar kecilnya dari sebuah layar gadgetnya tadi itu bisa dapat lebih efektif dan bisa dapat dibaca dengan secara maksimal pada setiap device atau setiap perangkat. Nah, itu menunjukkan seperti apa sih perangkat yang harus kita gunakan. Nah, itu harus kita uji cobakan. Benar nggak sih? Di tampilan di desktop seperti ini, tampilan di tablet seperti ini, tampilan di smartphone seperti ini. Nah, itu harus dibuktikan dengan uji coba. Baik, teman-teman, berikutnya adalah, nah, ketika berbicara responsif tadi, ada istilah responsive web design, ini
pertama kali diperkenalkan oleh Ethan Marcotte ya, dalam bukunya yang berjudul Responsive Web Design. Ini di buku tersebut dibahas mengenai 3 teknik yang digunakan dalam membangun sebuah responsive web design. Yang pertama adalah flexible grid layout-nya, kemudian flexible image, dan yang ketiga adalah media queries-nya. Jadi grid itu adalah kerangka dasar, istilahnya pondasinya desain. Itu dikatakan fleksibel karena menyesuaikan dengan resolusi dari perangkat yang digunakan oleh end user-nya itu sendiri. Kemudian image bisa dilakukan secara resize gitu ya. Jadi bisa gambar itu tampak besar karena menggunakan resolusi yang besar gitu kan. Kemudian image itu tetap munculnya adalah proporsional, artinya tidak kita paksakan gitu ya, tetap proporsional, gambar itu terlihat secara jelas baik di tablet maupun di smartphone atau juga di desktop. Termasuk juga media-media yang digunakan dalam melayout sebuah web, tentu di sana juga ada queries-nya. Di banyak queries-queries yang bisa kita tentukan. Pengen dibuat 1 kolom atau pengen dibuat 2 kolom atau berapa kolom, itu kita bisa dilakukan proses konfigurasinya. Nah, kemudian ketika berbicara Bootstrap, ya, maka kita harus membuka diri untuk mengenalnya. Banyak buku-buku yang membahas tentang Bootstrap di sana. Nah, definisi dari Bootstrap itu sendiri bahwa Bootstrap merupakan framework ataupun tools untuk membuat sebuah aplikasi atau situs web yang responsif, tentu secara cepat, mudah, dan gratis. Yang paling terpenting adalah gratisnya ya teman-teman ya. Kalau suruh bayar mungkin teman-teman agak sedikit gimana gitu ya untuk belajarnya. Tapi kalau berbicara gratis, nah ini sudah peranannya hanya ada di diri kita. Ya, sudah disediakan gratis, bisa di-download secara cuma-cuma, tetapi kitanya santai dan nggak ada kemauan untuk segera mempelajarinya. Ya sudah, maka Bootstrap pun akan berasa cuek sama kita ya. Jadi tergantung kitanya lah. Kalau kitanya membuka diri, membuka hati untuk kenal dengan Bootstrap gitu ya. Saya pikir Bootstrap pun akan memberikan feedback yang bagus. Teman-teman ya harus bisa mengatur waktunya lah untuk menyediakan waktu agar bisa ada chemistry dengan Bootstrap. Ya, jadi harus sering ketemu, harus sering kita mendekatkan diri ya istilahnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Bootstrap. Kalau demikian, saya pikir ya sesuai dengan slogannya atau sesuai dengan pernyataannya bahwa belajar Bootstrap itu secara cepat dan mudah. Teman-teman bisa cepat buat desain web kalau teman-teman sudah menemukan chemistry-nya dengan Bootstrap. Ya. Karena bentuknya hanya ya tadi ya, banyak kan mahasiswa itu kan senang yang kopas ya. Bootstrap ini salah satu framework yang bisa mengabulkan harapannya teman-teman, tentu para developer ya, para programmer. Karena kita menggunakan teknik kopas, kita bisa membuat desain yang paling cepat dan itu sangat cantik sekali desainnya. Nah, tentu juga di dalam Bootstrap ini terdiri dari beberapa sintak-sintak yang sudah pernah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya. Nah, itu dari CSS, kemudian juga HTML, gitu ya. Dari keduanya ini menghasilkan sebuah grid layout, menghasilkan tipografi, gitu ya, menghasilkan tabel, form, navigation dan lain-lainnya. Banyak sekali kolaborasi antara HTML dan CSS dan juga
kadang dibantu dengan JavaScript-nya ketika ada objek-objek yang aktif gitu ya, yang interaktif, itu pasti selain CSS, HTML itu ada bantuan JavaScript, ada bantuan dari Ajax-nya gitu ya. Kita tinggal terapkan bentuknya. Karena di sana sudah disediakan dalam bentuk plugin. Jadi kita cukup mengkolaborasikan, menerapkan pada desain web yang kita miliki, lalu jadilah sebuah desain yang utuh, yang cantik, pantas dilihatnya, dan layak untuk dipublikasikan. Nah, kemudian selain Bootstrap juga di sana, selain ada beberapa aplikasi atau beberapa sintak yang dibutuhkan, juga itu di dalam Bootstrap sudah tersediakan komponen UI-nya, user interface. Jadi teman-teman bisa secara opsional kebutuhannya. Umpama saya pengen ngambil tombol-tombol yang dimiliki oleh Bootstrap. Itu ada di menunya ya, menu komponen UI di sana. Pengen kita dalam bentuk drop down-nya, tab, alert gitu ya, button dan lain sebagainya. Itu banyak bisa kita adopsi. Kita cukup panggil nama CSS-nya, kita cukup panggil nama ID atau nama kelasnya gitu ya. Itu karena sudah semuanya dibuatkan oleh Bootstrap. Teman-teman mungkin sudah pernah belajar CSS, ribet gitu ya, bikin beberapa fungsi, baik itu dalam bentuk ID atau dalam bentuk kelas, ya ribet, kita harus mengenal beberapa sintak. Nah, dengan bantuan Bootstrap itu semua sudah tersedia, teman-teman tinggal ngambil gitu, nama variabelnya dan terapkan pada website yang kita buat, itu jadi. Nah, oke, ketika berbicara flashback ya, sejarah tentang Bootstrap, ini awal mulanya diciptakan oleh dua orang programmer Twitter. Yang muncul awalnya adalah dari programmernya Twitter ya, ada Mark Orto, kemudian sama Jacob Tronton. Nah, pada tahun berapa? 2011 ya. Dan ini dikenal pertama kali dengan nama Twitter Bootstrap awal mulanya. Tetapi sekarang Twitternya hilang, jadi nama Bootstrap-nya saja. Ya. Kemudian sampai saat ini juga masih banyak digunakan di berbagai macam para developer web di seluruh dunia. Artinya dengan teman-teman menguasai Bootstrap, itu sudah memiliki nilai tambah, bisa menjadikan modal teman-teman di saat magang nantinya, PMI, program magang industri. Nah, ini menunjukkan bahwa teman-teman punya satu keahlian yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, atau orang lain memiliki pengetahuan tentang Bootstrap tetapi tidak sedalam apa yang teman-teman alami selama ini. Nah, untuk linknya menggunakan bootstrapbay.com ya. Nanti bisa kita cek di internet. Nah, kemudian kalau mau mendownload beberapa plugin yang sudah tersedia dalam satu paket, itu ada di getbootstrap.com ya. Sekarang sudah versi berapa ya? Saya lupa, belum ngecek. Terakhir pembuatan slide ini saya ngambil versi 4.0.0 yang versi betanya. Sekarang sudah versi 4 sekian gitu ya. Nah, ketika teman-teman mendownload itu, nanti teman-teman akan mendapatkan dua folder di dalamnya. Ada folder CSS, ada folder JS atau JavaScript. Nah, di dalam dua folder itu terdapat beberapa file yang sudah disiapkan oleh Bootstrap, tinggal kita menggunakannya. Jadi intinya adalah struktur direktori yang tampil di layar monitor teman-teman di slide ini. Jadi kita cukup kopikan saja folder Bootstrap-nya, lalu kita taruh di direktori utama
pekerjaan web yang kita buat. Nanti tinggal kita ikut include-kan. Ada bootstrap.css, ada bootstrap.css.map gitu ya. Ada bootstrap.min.css. Ini semua bisa kita terapkan dalam tampilan web yang kita buat. Sehingga kita tidak perlu bikin file CSS yang baru gitu ya. Dari nol itu nggak perlu. Dengan adanya Bootstrap, kita tinggal langsung gunakan. Itu ya kira-kira. Nah, ini sebagai contoh untuk penempatan dari Bootstrap itu sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk kita terapkan pada HTML5, dan memang kita harus menggunakan HTML5 ya. Ketika teman-teman masih HTML3, itu harus diperbaharui dulu sintaks-sintaks HTML-nya supaya bisa menyesuaikan kita sudah menggunakan HTML5. Nah, ciri kita menggunakan HTML5 biasanya sintaks di paling atas itu ada ini ya. Ada yang harus kita tulis di awal, itu ada kurung buka, tanda seru, doctype, spasi HTML, kemudian kurung tutup. Ini menunjukkan bahwa memberikan support kepada sintaks-sintaks atau tag-tag HTML5-nya. Jadi kalau nggak ada doctype HTML, maka tag-tag HTML yang support di HTML5 itu nggak kebaca di bawah. Jadi harus diawali dengan ini. Kemudian ada seperti biasa kalau ke bawah ada head, title, gitu ya, tutup head, body, dan seterusnya. Nah, ini struktur penulisan HTML yang sudah pernah teman-teman pelajari di sebelumnya. Kemudian ada template dasar HTML yang sudah berkolaborasi dengan Bootstrap. Nah, ini yang warna merah, itu ada satu tag meta namanya. Name-nya viewport, gitu ya. Kontennya, value-nya adalah wide sama dengan device, strip wide, gitu ya. Kemudian, koma, ada inisial, strip, scale, sama dengan 1.0. Nah, ini adalah untuk membaca viewport dari Bootstrap untuk mengenali perangkat atau device yang digunakan saat mengakses website yang kita buat. Nah, itu dia akan menyesuaikan wide-nya. Jadi, device wide itu berdasarkan resolusinya. Kalau smartphone, itu sistemnya Bootstrap, dia bisa ngebaca hardware istilahnya. Oh, ini menggunakan smartphone. Oh, dia mengakses web ini menggunakan tablet. Nah, jadi sudah dideskripsikan di dalam kontennya ya, sintaknya ini menggunakan JavaScript. Nah, kemudian di bawahnya ada teman-teman mungkin ingat waktu belajar CSS yang bersifat eksternal, sehingga kita membuat sintak CSS-nya itu di salah satu file yang ekstensinya .css gitu ya. Lalu kita panggil untuk taruh di halaman HTML kita. Nah, tentu cara manggilnya adalah ini, taruhnya di antara head buka dan head tutup ya. Lalu ada tag link, href-nya adalah alamat path dari letaknya file .css-nya itu ada di mana. Kemudian ada rel, style sheet, kemudian medianya screen. Nah, ini adalah memanggil CSS dari Bootstrap. Ketika sudah memanggil file bootstrap.min.css, ini dipastikan file HTML ini bisa kita menggunakan variabel-variabel dari ID atau kelas yang dimiliki di bootstrap.min.css. Nah, itu kira-kira gambarnya. Kemudian ada JavaScript yang kita panggil juga di sini. Ada script, src itu alamat path dari file JS-nya, ya, jquery.js. Kemudian ada juga di sini tampilan dari bootstrap.min.css. Nah, kemudian penjelasan yang tadi itu sudah saya singgung sekilas tadi ya. Kemudian kita skip saja. Nanti teman-teman bisa baca.
ada istilah grid dan layout. Grid itu merupakan struktur dua dimensi yang terdiri dari sumbu horizontal dan vertikal. Dan ini adalah kaitannya dengan baris dan kolom. Kalau teman-teman ingat waktu mempelajari tentang tabel, itu bisa dikatakan tabel karena ada dua garis, ya, dua garis. Salah satu dari dua garis itu adalah vertikal dan horizontal. Tentu titik temu antara dua garis horizontal dan vertikal tadi, maka membentuk sebuah sel, gitu ya. Kalau dalam istilah Excel itu kan sel ya namanya. Setiap data kalau di web itu namanya TD ya. TD itu kan tabel data namanya. Nah, itu menunjukkan bahwa grid itu sama seperti kita membuat kerangka layout webnya menggunakan tabel. Polanya hampir sama. Nah, tentu dalam dunia web bisa kita gunakan sebagai metode yang dianggap efektif dalam menghasilkan layout yang konsisten menggunakan HTML dan CSS. Nah, sistem grid yang ditawarkan dari Bootstrap ini ada aturannya ya, ada rule-nya. Jadi yang sudah disiapkan oleh Bootstrap. Nah, variasi dari Bootstrap itu mulai dari lebar yang 960 pixel untuk grid sistemnya, dan ini jumlah maksimal dari 960 pixel itu kita petakan dalam bentuk 12 kolom atau 16 kolom pada layar lebarnya. Istilahnya secara horizontal kita nih bagi dalam bentuk 12 kolom, istilahnya seperti itu. Nah, tentu kelebihannya dari hal ini adalah kita bisa lebih mudah dan bisa responsif. Nah, kemudian untuk pola 12 kolom tadi, itu kira-kira ini gambarannya. Teman-teman nih pengen menampilkan layout web, umpama pengen dibuatnya adalah 2 kolom. Tentu kita mengisi ketentuannya adalah 6 sama 6. Itu akan menjadi 50-50. Jadi layar itu akan kebagi 2 dengan sendirinya menggunakan device apapun. Pakai desktop ya sama, bagi 2 pokoknya. 50%-nya dari layar itu akan kepecah jadi 2. Jadi tampilannya ada 2 nanti. Jadi kita sendiri yang menentukan kerangka awalnya itu, kalau ibarat rumah itu pondasi lah ya. Tampilan home, tampilan utama website yang kita bangun itu kerangkanya seperti apa? Ada header istilahnya ya, ada untuk menu, kemudian di bawah menu kita bagi menjadi 3 kolom, gitu. Bawahnya kita merger jadi 1 kolom, terus ke bawahnya lagi ada footer dan sebagainya. Itu tergantung kita sukanya seperti apa tampilannya. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan kerangka grid-nya yang ditawarkan dari Bootstrap. Nah, ada istilah fixed dan juga fluid grid sistemnya. Sini terdiri dari 12 kolom tadi, tentu dengan lebar kontainernya adalah 960 pixel. Sekarang kayaknya sudah ada yang 1080 ya kontainernya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kualitas hardware yang dimiliki. Karena ini dulu itu ya 960, karena banyak monitor atau resolusi komputer itu masih 1080. Sehingga supaya tidak muncul adanya scroll secara horizontal gitu ya di browsernya. Nah, kalau teman-teman waktu jadul ya pakai laptop, pakai desktop, pakai PC yang resolusinya 800 ya. Kalau kontainernya 960, pasti itu akan muncul scroll secara horizontal. Jadi tampilan webnya ada yang keputus di layar. Nah, tujuannya responsif web design itu supaya tidak muncul terjadinya scroll secara horizontal. Jadi kalau secara vertikal sih nggak apa-apa ya, ke bawah scroll atas bawah itu. Tapi yang samping itu tidak berlaku dalam teori responsif web design. Jadi dia akan menyesuaikan 100% pokoknya, apapun yang digunakan.
Kalau kita ketentuannya adalah sebuah pixel, saya pengen layak website yang saya bangun ini lebarnya pengen 2000 pixel. Ketika dibuka di layar desktop, di layar desktop yang resolusinya belum 2000, ya di bawah 2000 pixel, otomatis ketika diakses pada browser, dia akan muncul scroll secara horizontal. Karena gambar tampilan webnya ada yang kepotong. Nggak responsif istilahnya. Nah, ini teman-teman untuk melakukan proses pembuatan kerangka awal. Nah, ada istilah grid dasar di sini. Nah, Bootstrap ini menggunakan kelas dalam CSS. Biasanya sintaknya kelas itu kan diawali titik ya, titik kemudian nama variabelnya apa. Kebetulan di sini contohnya adalah nama variabelnya row. Nah, ini row ini untuk menghasilkan baris secara horizontal, dan untuk yang span X gitu ya, atau span X itu yang kolomnya. Nah, yang dimana nilai X ini ya, yang di span X ya, ini menunjukkan banyaknya kolom yang ditampilkan. Nah, nilai X sama dengan 1, maka gridnya itu jadi 12 kolom. Gitu kan? Jadi 12 kolom, 12 kotak istilahnya. Kalau X-nya sama dengan 2, maka otomatis akan terjadi terbentuk 6 kolom pada baris itu. Dan seterusnya. Ini sebagai contoh nih. Sintak HTML-nya kita menggunakan div, kelasnya adalah row. Row itu kelas yang standar dibuat dari Bootstrap, CSS-nya. Nama variabel aja ini ya, row itu ya. Kemudian ada div class span 4. Nah, otomatis pada row yang pertama ini akan terbentuk 3 kolom karena spannya adalah 4 X-nya. Kalau 12 dibagi 4 berarti sama dengan 3. Jadi dia akan terbentuk menjadi 3 kolom. Nah, ini akan menyesuaikan kolom tersebut. Tampil di desktop, tampil di tablet, dia akan menyesuaikan. Pokoknya layar lebar yang dimiliki oleh hardware atau oleh device, dia akan menyesuaikan dibagi 3 pokoknya. Jadi nggak saklek harus sekian pixel, enggak. Ini fleksibel. Disitulah yang namanya responsif. Nah, ini contohnya. Kita akan terbentuk jadi 3 pada browser. Nah, kemudian ada fixed layout dan fluid layout. Nanti teman-teman bisa baca lebih kepada untuk melakukan proses pembungkusan secara keseluruhan ya. Jadi layout yang kita buat tadi itu kita bungkus dalam satu layout namanya container. Jadi ada kelas di dalam CSS yang dimiliki oleh Bootstrap itu kita manggilnya adalah container class. Nah, ini sebagai contoh nama style dalam CSS-nya seperti ini. Jadi sudah ada keterangannya, margin top-nya adalah 10 pixel, background color-nya kalau pengen kita ubah gitu ya. Kalau nggak salah triple C itu warna abu-abu ya atau gray. Nah, kemudian teks yang di dalam kontainernya itu dibuat center gitu. Ini bisa kita ubah-ubah sebenarnya, bisa kita modif-modif sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini contohnya. Ini adalah fixed layout dengan lebar 940 pixel menggunakan kelas container, jadi pembungkus utamanya. Nah, ini kita bagi 3 di bawahnya. Nah, itu juga dia akan menyesuaikan. Nah, ketika browsernya kita kecilkan, maka yang tadi 3 kolom, karena browsernya kecil, anggaplah dibuka di smartphone, ya, di handphone gitu ya. Sehingga yang tadi berjejer nyamping, itu dia akan turun dengan sendirinya. Karena dia akan menyesuaikan. Pokoknya menghindari adanya scroll secara horizontal ini. Jadi nggak mungkin ada scroll horizontal kalau website itu adalah responsif. Nah, teman-teman bisa ngecek tuh di googling lah atau di browser ya. Teman-teman ngecek website apa gitu.
Kalau masih ada scroll secara horizontal, berarti teknologi yang digunakan dalam pembuatan webnya itu belum responsif. Ya, tapi kalau seandainya teman-teman browsernya dikecilkan, lalu tidak ada scroll di bawah ya secara horizontal, maka itu benar-benar web yang dibuatnya sudah responsif. Nah, itu cirinya ya. Nah, ini cara kerja fitur responsive Bootstrap. Ini menampilkan halaman web pada berbagai macam device dan ukuran layar. Tentu dalam CSS3 ini disebutkan dengan media queries istilahnya. Itu langkah-langkah media queries ini dalam Bootstrap mengubah lebar kolom dengan grid. Kemudian menumpuk elemen halaman dimanapun ketika kira-kira dibutuhkan. Kemudian membesarkan atau mengecilkan. Ada istilah resizing. Ya, tulisan-tulisan dalam bentuk teks atau dalam bentuk gambar. Nah, ini perubahan layar pada Bootstrap. Jadi ada aturan ketentuannya di Bootstrap. Kayak display besar yang resolusinya itu di atas 1200 pixel, itu otomatis lebar kolomnya 70 pixel. Ya. Kemudian jarak kosong antar kolom atau jedanya itu 30 pixel. Jadi dia menyesuaikan juga, defaultnya ya ini. Kemudian ada yang dalam bentuk cellular font. Ini yang resolusinya di bawah 480 pixel. Jadi akan menyesuaikan. Ya. Nah, kemudian ada tipografi dengan Bootstrap. Ini seni huruf ya kaitannya. Teman-teman sudah mempelajari tentang desain tentunya. Kemudian contoh penerapannya. Ini saya skip aja ya teman-teman ya. Nah ini contohnya nih. Ini ada tabel bentuknya smooth sekali ya, halus ya. Ada tumpulnya. Nah garis tumpul begini di ujung itu kalau buat sendiri ribet kayaknya. Butuh waktu dan butuh semedi, butuh memahami sintak-sintak CSS. Tapi dengan Bootstrap kita tinggal terapkan. Ya, tampilan yang pengen dibutuhkan seperti apa, itu sudah disediakan sintaknya, tinggal kita kopas. Nah, itu kan. Senangnya teman-teman kan kopasnya itu. Jadi saya pikir kalau sudah terbiasa kopas, dan saya berikan strategi untuk proses pembuatan layout web menggunakan Bootstrap dengan teori kopas, harusnya teman-teman tertarik ya. Tertarik untuk mempelajarinya lebih jauh. Gitu. Gak apa-apa. Itu kok nggak perlu teman-teman ngetik dari nol untuk sintak-sintaknya. Cukup kopas saja. Yang penting tekniknya sudah paham. Nah, ini contohnya. Nah, ini juga bisa kita pakai beberapa warna menggunakan panggilan kelas. Jadi di dalam TR-nya itu kita menggunakan kelas info namanya. Nah, ini kan nama variabel kelasnya itu info. Berarti kalau info nanti dia warnanya biru gitu ya. Warnanya biru. Nah, kalau yang nomor 2 ini pakai kelas sukses. Nah, itu warnanya jadi hijau. Nah, warna ini juga sudah ada contohnya di dalam Bootstrap, dalam komponennya. Tinggal kita cari tahu apa sih nama kelasnya, apa sih bentuk outputnya. Nah, itu tinggal kita coba-coba dan bercoba. Semakin banyak mencoba, semakin banyak pemahaman tentang Bootstrap yang teman-teman belajar. Nah, form, ya, ini contohnya, kan? Form, ketika tidak tersorot oleh kursor, ada tulisannya di sini. Type something, gitu kan? Nah, ketika kursornya klik sini, tulisan type something-nya hilang. Nah, itu yang kayak gini ini, kalau buat sendiri ribet. Bootstrap sudah disediakan. Kita tinggal comot, taruh, selesai. Ya, nggak sampai 1 jam bikin layout web. Coba deh kalau nggak percaya. Nah, ini form untuk tulisan email, password, gitu. Oke, saya pikir sudah cukup jelas ya penjelasan pengenalan awal untuk Bootstrap. Apa itu Bootstrap? Kemudian peranan Bootstrap itu ada di mana? Apa yang harus teman-teman lakukan untuk mempelajari Bootstrap? Ya, saya pikir sudah saatnya teman-teman harus mencoba segera. Jangan tunggu nanti. Gitu ya.
kalau nanti ya otomatis teman-teman juga akan suksesnya nanti. Tergantung, hidup itu kan pilihan. Pengen segera sukses, segera eksekusi, segera action, gitu ya. Apapun situasi dan kondisinya, tetap kita on the track, action menuju ke titik kesuksesan. Oke, saya pikir cukup jelas. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan oleh teman-teman, monggo. Halo, pada ngantuk ya? Tidur Pak, jangan-jangan. Oh, untuk materi ada di e-learning, Pak? Oh ya, oh ya, materi Saya semua tidak tidur, sudah Pak. saya share ke e-learning ya teman-teman ya. Oke, Pak. Cukup jelas ya yang tadi saya sampaikan. Nanti selanjutnya teman-teman harus melalui percobaan, beberapa uji coba yang harus dilakukan oleh teman-teman. Nanti juga akan saya demonstrasikan. Kita nanti bisa gabung lagi Zoom-nya ya, habis zuhur ya. Bisa ya? Paling lama 1 jam. Habis zuhur paling lama 1 jam. Pengen mengenalkan bagaimana sih cara mengambil plugin di Bootstrap gitu kan. Mendemokan sekilas tentang penerapan Bootstrap terhadap web yang akan kita buat gitu. Atau bisa jadi teman-teman sudah punya website tetapi masih natif ya, maksudnya masih natif tuh CSS-nya buat manual gitu kan, buat sendiri gitu ya. Kemudian belum menggunakan tampilan dari Bootstrap. Nah, kita bisa menerapkan Bootstrap di dalam web yang sudah kita miliki. Tinggal kita include-kan menggunakan tadi hasil downloadannya ya, file CSS-nya sama file JavaScript-nya kita sertakan dalam satu direktori di website yang kita buat. Nanti kita bisa panggil beberapa sintak-sintaknya, itu pasti bisa ada hasil yang berbeda. Termasuk kayak tombol, form gitu ya, tampilan, menu, drop down dan sebagainya. Untuk teks paragraf supaya rapi bagaimana, supaya membedakan adanya garis baru, kemudian juga tabel supaya rapi seperti apa. Jadi supaya kelihatan desain web yang kita buat itu benar-benar smooth, benar-benar rapi, halus, dan layak untuk dipublikasikan. Mungkin debut pertama web yang teman-teman buat itu masih disimpan dalam laptopnya ya. Nah, coba direview kembali. Teman-teman menganalisa, nanti bandingkan ya before afternya, sebelum dan sesudah teman-teman menggunakan Bootstrap sama sesudahnya, itu pasti akan kelihatan perbedaannya yang lebih signifikan. Seperti itu kira-kira teman-teman. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Ada yang tanyakan, monggo. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, saya menyampaikan tugas berikutnya. Tadi kan saya nyampein tugas untuk buat kelompok ya. Nah, ada tugas individu yang harus teman-teman lakukan dalam waktu 1 minggu sampai 2 minggu, itu untuk membeli buku textbook yang ber-ISBN tentang pemrograman web. Ya, setuju ya? Buku itu harus teman-teman beli setiap orang, dan itu dijadikan pegangan buat belajarnya teman-teman. Tapi harus disetorkan buktinya bahwa Pak saya sudah beli. Nah, gitu kan. Judul bukunya apa, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, dan diterbitkan kapan. Teman-teman harus mengirimkan bukti otentik buku yang dibelinya dengan cara swafoto atau selfie. Jadi selfie dengan buku gitu ya. Selfie, nanti foto yang teman-teman hasil selfie itu taruh di file Word, lalu di bawahnya ditulis penjelasan dari buku itu dalam bentuk daftar pustaka penulisannya.
Jadi kayak penulisnya siapa, diterbitkan kapan, judul bukunya apa. Gitu ya. Tugasnya itu. Jadi tanpa terkecuali, la Buddha, ora kena ora, berarti kudu, setiap orang harus beli. Ya, online aja online. Ya, di market online itu banyak sekali buku tentang pemrograman web, dan usahakan cari terbitan yang terbaru. Itu ya teman-teman ya. 2 minggu cukup ya. Saya batasi sampai akhir bulan Februari. Tanggal 2 Maret itu batas akhir untuk pengumpulan. Nanti hasilnya dikirimkan ke e-learning. Swafotonya, foto selfie sama keterangan buku dalam bentuk daftar pustakanya dikirim ke e-learning. Dalam bentuk file Word boleh. Cukup jelas tugas yang kedua? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Halo? Jelas Pak, jelas. Oke, siap. Ya, nanti yang belum paham mohon sampaikan ya, atau yang nggak hadir pada kesempatan hari ini nanti disampaikan. Oke, cukup sementara atau ada yang perlu disampaikan, monggo. Nanti kita lanjut jam berapa? 2? Apa jam setengah 2? Jam 2 Pak. Paling saya butuh setengah jam sampai 1 jam lah siang itu. Ya paling jam 2-an Pak. Jam Soalnya berapa? jam 1 ada matkul lain Pak. Oh iya ya, jadwal kita jam 2 ya. Iya Pak, jam 2. Di apa? Di akhir ya, jam 2 jam 2.20 ya. 14.20. Ya, 14.20 ya. Itu jadwalnya kita ya, pemrograman web prakteknya. Iya, Pak. Oke, kita masuk sesuai jadwal berarti ya. Jam 14.20. Nanti saya buatkan ini Zoom Meet-nya. Oke, cukup. Jangan lupa absen di e-learning ya. Saya nanti acuannya dari e-learning absensinya. Kalau yang aktif di Zoom itu hanya sebagai nilai tambah saja. Yang pasti saya pantau di setiap pertemuan di Zoom karena saya punya screenshot-nya untuk sebagai acuan aktivitas teman-teman dalam Zoom meeting. Kalau absensi tetap ada di e-learning. Jadi jangan sampai lupa ngisi absennya. Oke, cukup ya. Kalau cukup saya akhiri saja dulu pertemuan kita pada kesempatan. Oh ya, silakan. Siapa? Rahul, Pak. Ya, silakan Rahul. Mau nanya, Bapak kalau misalkan ini Suaranya kecil, Rahul. iya Pak, speaker ininya headsetnya kurang kali. Oh gitu. Ya, silakan. Kalaupun Bapak kalau misal kan ini apa yang untuk desain framework desainnya tuh kalau misalkan ganti yang maksudnya beda gitu dari Bapak, misalkan saya pakai Tailwind gitu. Itu gimana, Pak? Oh, nggak apa-apa. Nanti intinya gini, kalau dalam proses pembelajaran, memang saya mengenalkan Bootstrap, ya, mengenalkan Bootstrap, tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga mempunyai pengalaman masing-masing yang sama sejenisnya Bootstrap itu kan banyak juga sebenarnya. Ya, plugin yang disediakan untuk framework desain itu tidak hanya Bootstrap gitu loh. Tetapi kenapa saya mengenalkannya lebih condong ke Bootstrap? Karena memang Bootstrap ini pertama selain free juga terus berkembang. Ya, update-nya selalu update gitu. Kemudian juga banyak digunakan para developer web yang berada di industri itu ya, startup. Itu kalau berbicara web pasti layoutnya banyak yang menggunakan Bootstrap, lebih banyakan gitu ya, artinya lebih familiar istilahnya gitu. Jadi teman-teman calon developer, calon programmer kan harus tahu, yang kebanyakan orang tahu ini minimal harus tahu. Kalau masalah
bisa atau tidak itu tergantung amal dan perbuatan saja. Minimal tahu dulu gitu loh. Kalau sudah tahu kan ketika di lapangan teman-teman kalau pas magang atau apa atau sudah bekerja minimal pernah ingat, oh iya saya sudah pernah mempelajari ini, hanya saja jam terbang saya belum maksimal untuk mempelajarinya. Minimal kan seperti itu. Nah, artinya begitu ya Mas Rahul ya. Kita tidak menutup kemungkinan juga sama-sama mempelajari framework yang lain supaya juga jadi referensi buat teman-teman yang lainnya. Seperti itu Mas Rahul. Artinya saya tidak akan saklek harus pakai bootstrap, enggak. Saya lebih fleksibel aja mengalir gitu. Yang penting teman-teman bisa memberikan proses pembelajaran buat kita semua, itu aja. Siapa tahu kan Mas Rahul jago di sejenis bootstrap yang lain yang kita semua belum pernah tahu. Nah, itu kan bisa jadi nilai tambah buat teman-teman yang lainnya. Oh, alasannya kenapa Mas Rahul pakai yang lain gitu loh. Oh, ternyata ini lebih asik, lebih mudah, lebih enak dan sebagainya. Nah, itu bisa saja dijadikan referensi buat teman-teman yang lain. Seperti itu kira-kira Mas Rahul ya. Oke Pak, makasih. Ya, siap. Sama-sama. Yang lain? Cukup? Kalau cukup, saya mohon minta aktifkan kembali kameranya. Terakhir, sebelum saya tutup, saya screenshot kembali. Ya, mohon kesediaannya untuk diaktifkan kameranya. Ini ada 26 ya. Ada yang gabung ya? Ada yang satu akun 2 orang gitu. Oke, bisa dimulai ya. Saya screenshot. Ini Muhammad Bas. Belum on kameranya. Kurnia Astrin, oh sudah. Oke, saya page 1 dulu, ada 2 page soalnya ya. Action buat teman-teman. 1, 2, 3. Sebentar, saya simpan dulu filenya. Kemudian layar kedua. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Cukup. Terima kasih teman-teman atas partisipasi, atas waktunya. Kita ketemu lagi di hari yang sama jam 14.20 ya. Itu sisa-sisa tenaga. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat gitu ya. Kuotanya kalau menipis cari wifi yang gratis gitu aja ya. Oke. Wifi tetangga Pak. Oh iya, wifi tetangga ya. Oke, sebelum saya akhiri saya tutup terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.